Bab 206 Dia adalah penyelamat bagi keluarga Wei kami. Saat ini banyak kerabat dari keluarga Wei telah dituntun ke sini, mereka sekarang telah mengerti, ternyata pemuda yang tadi kenal ini adalah salah satu tuan muda yang telah dibuang oleh keluarga Li, dan pada saat ini, pemuda yang tadi kenal ini telah bertemu dengan kerabat keluarga Li-nya di keluarga Wei. Meskipun dia adalah seorang tuan muda yang telah dibuang, tapi dia telah menyelamatkan nyawa Arsenio, bahkan jika dia tidak meminta imbalan kepada Arsenio, tapi Arsenio pasti akan memberinya imbalan yang sangat berharga, bukan? Sumber keuangan keluarga Li hanya berada di peringkat ke-10 di China, bagaimana beraninya kerabat keluarga Li ini memperlakukan orang yang berjasa di keluarga Wei seperti ini? Mengatakan kalian bodoh, dan ternyata kalian benar-benar bodoh. Aku sudah katakan, namaku Fendi, bukan Gilson Li atau sebagainya. Apa otak kalian telah kemasukan air? Aku tidak mengakui diriku adalah Gilson, dan kalian terus memaksaku untuk mengakui diriku adalah Gilson Li. Aku Fendi, yang hanyalah orang kecil, yang tak sebesar kalian, yang tak berani menggapai orang-orang kaya yang mempunyai kekuasaan seperti kalian. Meskipun aku tidak mempunyai uang dan kekuatan, tapi aku menyukai identitasku, aku menyukai hidupku yang saat ini. Tolong kalian pergi dan berhenti menggangguku dengan omong kosong kalian. Gilson masih duduk di depan meja makan, sebatang rokok menjepit di tengah jemarinya, dengan tanpa ekspresi di wajahnya. IQ Monica yang sedikit tidak lebih tinggi dari Felicia, kini juga sedikit merasa bodoh dibuat oleh Gilson. Bukankah Gilson sejak kembali dari menghilang, dia selalu mengakui dirinya adalah Gilson Li? Dan sekarang, ada orang yang memanggilnya Gilson Li, dia malah tidak mengakui identitasnya, dan mengatakan dirinya adalah Fendi? Siapa dia sebenarnya, Gilson atau Fendi? Felicia lebih bingung dari Monica, dia tidak tahu harus bagaimana untuk membantu Gilson menyelesaikan masalah antar saudara keluarga Li ini. Dia seharusnya Gilson Li kan? Seharusnya dia kenal dengan para saudara dari keluarga Li. Hanya saja, kenapa dia tidak mengakui identitas dirinya, dan mengatakan dirinya adalah Fendi? Gilson Li selamanya tidak akan pernah lupa dengan kata-kata yang pernah dia dengar di keluarga Li, apalagi dengan kata kakeknya sebelum dia meninggalkan keluarga Li. Bagaimana keluarga Li kami mempunyai manusia tak berguna sepertimu? Bagus sekali, keluarga Li kalian tidak seharusnya mempunyai manusia tak berguna seperti aku ini, dan aku Gilson Li juga tidak seharusnya mempunyai kerabat seperti kalian ini. Sekarang kalian muncul di hadapanku, aku sengaja untuk tidak mengenali kalian, agar kalian juga merasakan bagaimana rasanya untuk tak dianggap oleh orang lain. Kakak kedua, kita sudah lama tidak bertemu dengan Gilson, dan sekarang Gilson begitu sombong. Belakangan ini, Jimmy Lu, kepala keluarga Lu di kota Gangnam sedang mencari penerusnya, dan dia ingin menyerahkan posisinya kepada Gilson Li. Dia mengutus seseorang ke keluarga Li kami dan tidak menemukan Gilson, dan dalam keadaan emosi tinggi dia membakar 3 pabrik kita dan menghancurkan 2 perusahaan, belakangan ini baru sedikit lebih baik. Gilson ini telah menjebak keluarga Li kita menjadi begitu hancur. Tak hanya tuan besar dari keluarga Lu yang mencarinya, tapi juga tuan besar dari keluarga kita. Dan sekarang, ketika kita telah bertemu dengannya, kita langsung menangkapnya saja, dan bawa pulang, kita serahkan saja kepada kakek, dan biarkan beliau yang memperlakukannya. Melihat Gilson Li yang tidak mengakui identitasnya, adik keenam sengaja menjijikkan keluarganya, dia juga enggan untuk basa-basi dengan Gilson, dan segera menyarankan kakak keduanya untuk menangkap Gilson. Adik keenam, saranmu sangat bagus, tolong kamu jaga dia sebentar, sekarang juga aku ke lantai 2 panggil orang. Kakak kedua mengangguk, lalu berjalan keluar kamar dan memanggil orang. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Bukankah Gilson tuan muda ketiga di keluarga Li? Mengapa dia melihat orang dari keluarga Li, dan orang dari keluarga Li telah mengenalnya, tapi dia malah tidak mengakui identitasnya sebagai bagian dari keluarga itu? Bahkan dia memberi namanya sendiri dengan nama Fendi? Felicia merasa kebingungan dan bertanya kepada orang keluarga Wei yang ada di sampingnya. Sangat sederhana, ini karena dulu dia dihina oleh orang keluarga Li, dan tidak diakui sebagai anggota keluarga Li. Dan sekarang dia telah memiliki segala kemampuan, karirnya telah melejit pesat, jadi dia dengan sengaja untuk tidak mengakui dirinya adalah bagian dari keluarga Li, dan sengaja menjijikkan orang-orang dari keluarga Li. Kata pemuda tampan itu dengan tersenyum. Pemuda tampan ini bernama Brandon, dia adalah anak dari paman ketiga Felicia, yang merupakan adik sepupu dari Felicia. Hubungan keluarga Wei dan keluarga Li berbeda. Semua yang ada di keluarga Wei ini adalah hasil dari jerih payah Arsenio. Jika tidak ada Arsenio, keluarga Wei tidak akan mungkin bisa menjadi keluarga pertama terkaya di China, dan kerabat-kerabat dari keluarga Wei tidak akan ikut hidup dengan makmur, dan di dalam keluarga Wei, hanya Arsenio yang mempunyai wewenang besar, dan semua kerabat dari keluarga Wei mengandalkan Arsenio. Sedangkan keluarga Li, semua yang ada adalah hasil dari kakek Gilson, dan seharusnya yang mempunyai wewenang adalah kakek dari Gilson Li, ayah dari Gilson serta para pamannya, mereka semua adalah putra dari kakeknya, begitu juga dengan Gilson dan kakak adiknya, mereka semua adalah cucu dari kakeknya, dan sekarang kakeknya sudah tua, masalah mengenai pembagian harta pun mulai bermunculan, ditambah lagi dengan hubungan keluarga mereka yang sangat kacau.
Karir melejit pesat, Felicia masih polos, dia sedikit tidak memahami apa yang dimaksud oleh Brandon. Kak, kamu masih tidak mengerti? Meskipun Jilson ini terlihat sedikit memalukan, dan tidak tahu siapa yang mengajarnya sampai babak belur seperti ini, tapi dari segala aspek dia tidak kalah, dia memiliki tanggung jawab sebagai seorang pria. Dan sekarang kakak kedua dan adik keenamnya sedang berselisih dengannya. Tapi mereka berdua seperti dua anak kecil saja, dan tentu saja tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Jilson. Dia bisa menyembuhkan paman kedua dari penyakit yang tak bisa disembuhkan. Dengan begitu ini berarti dia memiliki sebuah bakat di mana bisa menentukan hidup dan mati seseorang, dan di mana saja dia akan mendapatkan pelayanan yang baik. Dengan kemampuannya yang bisa menyembuhkan paman kedua, maka karirnya akan semakin melonjak naik. Dia sama sekali tidak meminta imbalan kepada paman kedua. Menurutmu, apakah paman kedua akan memperlakukannya dengan buruk ketika dia sudah sembuh? Brandon tersenyum dingin. Apa yang kamu katakan benar, ayahku memang pernah berkata padaku, untuk selalu bersekutu pada Jilson Lee. Mulai sekarang, kita dan Jilson Lee berdiri di bawah pondasi yang sama, seperti keluarga sendiri. Felicia segera mengangguk. Seperti inilah, setelah melihat sikap dari Jilson kepada orang dari keluarga Lee, seperti ada sebuah luka yang begitu mendalam. Jika bukan karena ada sebuah kebencian yang begitu mendalam, bagaimana mungkin dia sampai enggan untuk mengenali saudaranya sendiri? Dia tidak mengakui dirinya adalah Jilson Lee, pasti ada dua kemungkinan. Pertama, pasti karena keluarga Lee pernah menjijikannya, atau mengatakan bahwa keluarga Lee tidak memiliki saudara seperti dia sekarang telah sukses, dan dia juga sengaja untuk kembali menjijikkan orang dari keluarga Lee. Kedua, dia telah menyelamatkan nyawa ayahmu, dan akan segera menjadi orang yang terkenal. Kekayaan dari keluarga Lee hanya berada di posisi 10 di China, hanya memiliki 160 triliun. Sedangkan keluarga Wei kita memiliki 1000 triliun, paman kedua merupakan seorang pebisnis hebat, selama dia membantu Jilson dalam bisnisnya, maka ibaratnya cukup dalam satu malam saja. Kekayaan Jilson akan melebihi keluarga Lee, lalu buat apa dia mempunyai kerabat seperti keluarga Lee ini? Jika dia mati, lalu membiarkan para kerabat keluarga Lee ini menikmati harta warisannya? Brandon tersenyum dingin. Ternyata seperti ini. Setelah mendengarkan penjelasan detil dari Brandon, mata Felicia segera berbinar-binar. Pada saat ini, kakak kedua Jilson telah membawa pengawal datang. Dia ingin membawa Jilson secara paksa, membawanya pulang ke rumah. Brandon hanya mengeluarkan senyum sinisnya, lalu menerobos keluar dari kerumunan orang. Kakak kedua, tempat ini adalah rumah keluarga Wei, paman kedua aku baru selesai menjalani operasi dan hendak beristirahat, dan sekarang kamu malah membawa sekelompok pengawal untuk menangkap orang di kediaman kami. Sepertinya orang dari keluarga Lee seperti kalian ini sedikit tidak memahami aturan ya? Brandon, dia adalah tuan muda keluarga Lee yang terbuang, kamu tidak tahu seberapa hancurnya keluarga kami gara-gara dia. Anak ini tidak disukai ketika dia berada di keluarga Lee, seringkali dia membuat kakekku marah dan akhirnya beliau memarahinya. Akhirnya, dia melarikan diri dari rumah, dia bahkan menuntun keluarga ibuku untuk datang ke rumah kami dan bertengkar. Terutama akhir-akhir ini, kakek dari ibunya ingin meneruskan posisi kepala keluarga Lu padanya, tapi dia tidak bisa menemukannya, saking marahnya dia membakar 3 pabrik kami, bahkan menyuruh sekelompok preman untuk menghancurkan kedua perusahaan kami, seperti hendak memusnahkan keluarga Lee kami. Kakek kami sangat marah padanya, jadi kami harus membawanya pulang ke rumah, dan menyerahkannya kepada kakek kami. Kami minta maaf jika sudah membuat kekacauan di rumahmu, kedepannya kami pasti akan mengundang kalian untuk makan bersama, untuk menembus kesalahan kami pada keluarga Wei. Kata kakak kedua segera kepada Brandon. Maksudmu, kamu membawanya pergi, bisa menyelesaikan kekacauan yang ada di keluarga Lee kalian? Brandon tertawa. Benar, kakak kedua mengangguk pelan. Tidak bisa, Brandon segera menolaknya. Mengapa? Kakak kedua dan adik keenam terkejut memandang Brandon. Karena dia adalah tamu paling terhormat keluarga Wei kami, ucap Brandon. Paling terhormat, Brandon, apa kamu tidak salah? Dia hanya seorang tuan muda yang telah kami buang, sosok yang paling tak berarti di keluarga Lee kami. Haha, bagaimana dia bisa menjadi tamu paling terhormat di keluarga Wei kamu? Aku masih bertanya-tanya, bagaimana dia bisa memasuki pintu keluarga Wei kalian, bahkan dia tinggal di kediaman keluarga Wei. Kakak kedua seketika tertawa, dia merasa hal ini sangat konyol. Dia telah menyelamatkan nyawa paman keduaku, dia adalah pahlawan penyelamat kami. Ucap Brandon. Begitu mendengar perkataan Brandon, tawa di wajah kakak kedua seketika berubah kaku. Dia adalah dokter dewa yang dibicarakan semua orang itu, dengan menggunakan obat nitrogen resep rakyat, dia telah berhasil menyembuhkan paman keduaku dari penyakit yang tak bisa disembuhkan. Cobalah, apa yang akan terjadi jika kalian berani menyentuh dia? Ekspresi Brandon semakin dingin. Kakak kedua tak bisa menahan dirinya untuk melirik Jilson sekilas, tatapan matanya seketika menjadi ketakutan. Bab 207 Pembalasan baru dimulai.
Siapapun juga tahu, bahwa Arsenio telah menderita sebuah penyakit yang tak bisa disembuhkan, jadi barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakitnya, pasti akan bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Wei, dan mulai hari ini, dia akan bangkit dengan cepat di China. Tak peduli siapapun itu, bahkan salah satu dari 4 keluarga besar pembuat pil keluarga Tao juga demikian. Dan bahkan kakak kedua pun tak pernah menyangka, dokter dewa yang akhir-akhir ramai dibicarakan oleh orang banyak ternyata adik ketiganya, orang yang paling dihina dan paling tak berguna dari keluarga Li, Jilson Li. Benar, tak salah lagi. Keluarga ibunya dari adik ketiganya, si Jilson ini adalah keluarga pembuat pil. Keluarga ini tak hanya mempelajari tentang pil, tapi juga bisa menyelamatkan orang yang sedang sakit. Keterampilan Jilson pasti berasal dari dia belajar di keluarga ibunya, oleh karena itu dia bisa menyembuhkan Arsenio. Pagi ini dia masih mengatakan, bahwa tidak tahu juga siapa yang begitu beruntung, bisa menyembuhkan penyakit Arsenio. Arsenio demi menyembuhkan penyakitnya, dia bahkan rela melepaskan setengah kekayaan miliknya, dan akhirnya akan menjadi nikmat bagi bocah yang berhasil menyembuhkannya. Ternyata orang itu adalah adik ketiganya. Jika memang benar dia telah menyembuhkan penyakit Arsenio, maka dia akan menjadi pahlawan penyelamat keluarga Wei, dan mereka pasti akan memperlakukannya secara berbeda. Dr. Jilson yang mulia, ternyata kamu adalah putra tertua salah satu dari 4 keluarga besar Wulin keluarga Lu, di kota Gangnam. Tuan Jilson, maaf selama 2 hari terakhir ini, kondisi keluarga Wei sedikit kacau. Orang yang berkunjung untuk menjenguk terlalu banyak, dan aku tidak mengurus keluarga Wei dengan baik, membuat Tuan jadi ketakutan. Kedua mata Brandon segera menatap Jilson, dan seraya sedikit membungkuk meminta maaf kepadanya. Keluarga Li selalu memandang rendah orang-orang dari Wulin, tapi tidak dengan keluarga Wei. Keluarga Wei ini selalu diayomi oleh kepala keluarga Wei Arsenio. Para kerabat dari keluarga Wei hanya bisa dianggap sebagai pekerjanya. Brandon, dia adalah putra dari adik ketiga dari Arsenio, dia biasanya mewakili ayahnya yang sebagai pengurus rumah di keluarga Wei. Tadinya Arsenio yang telah sakit parah, dan hidupnya sudah tak lama lagi. Dia dan ayahnya akan mencari kesempatan untuk menimbulkan kesetiaan dan berencana untuk meraup keuntungan dari keluarga Wei. Tapi sekarang, setelah Arsenio telah disembuhkan oleh Jilson, dia juga tahu bahwa harapannya telah sirna, dan dia hanya bisa kembali ke pekerjaannya dan melakukan tugasnya sebagai pengurus rumah dengan baik. Jika dia benar-benar ingin merebut harta kekayaan keluarga Wei, akan ada banyak tikungan dan batu kerikil yang menghadang. Belum lagi Arsenio adalah pebisnis handal, cara berpikirnya sangat cepat dan mereka tidak akan bisa mendahuluinya. Dan jika kali ini Arsenio benar-benar mati, dia pasti diam-diam telah merancang segenap perlindungan untuk melindungi Felicia. Sangat bahaya bagi mereka yang ingin merebut harta kekayaan dari keluarga Wei, lebih baik seperti saat ini mengikuti segala arahan dan peraturan dengan patuh untuk menghasilkan uang bagi keluarga Wei. Sedangkan Jilson Li, dia adalah pahlawan penyelamat Arsenio, dan Arsenio pasti akan membalasnya dengan baik di masa yang akan datang, dan orang ini juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Felicia polos dan bodoh, dia tidak mampu mengurusi segala situasi yang terjadi di keluarga Wei. Setelah dia mewakili Felicia meminta maaf kepada Jilson, dia mengalihkan pandangannya ke arah kakak kedua dan adik keenam, serta para pengawal dari keluarga Li, dan berkata, beberapa tamu hari ini telah bangun terlalu pagi, mungkin mereka masih belum bangun sepenuhnya, penglihatan mereka juga masih samar-samar, dan cara berbicara orang-orang ini juga tidak jelas, bahkan sampai menuduh tamu terhormat kita tidak bisa mengenali kerabatnya. Dia ini putra tertua dari keluarga Lu di kota Gangnam, bukan tuan muda ketiga dari keluarga Li atau semacamnya. Jangan biarkan mereka mengganggu istirahat para tamu, bawa mereka keluar dari kediaman keluarga Wei. Baik. Seorang pria gagah setinggi 2 meter lebih segera berjalan ke arah para saudara dari keluarga Li, dengan satu tangan dia membawa satu pengawal dari keluarga Li, kemudian segera mengusir kakak dan adik dari keluarga Li dari kediaman keluarga Wei. Jilson Li, keluarga ibunya adalah bagian dari keluarga Wulin, ayah dari ibunya adalah orang dari Wulin, dia adalah tuan muda ketiga dari keluarga Li kami. Kakak keduanya kini telah mengetahui posisi Jilson begitu tinggi di keluarga Wei, setelah melihat Brandon membantunya untuk mengusir mereka dari kediaman keluarga Wei. Mereka keluarga Wei adalah keluarga terkaya nomor 1 di China, bukan tandingan mereka yang hanya ada di urutan ke-10. Tapi dia tidak mengakui kalian. Brandon tertawa, lalu mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Ini. Kakak kedua tak bisa berkata apa-apa, dia hanya memandang Jilson Li. Pada saat ini, Jilson telah selesai menghisap rokoknya, dia hanya menjepit batang rokok itu dengan jemarinya lalu menghancurkan putung rokok tersebut. Kemudian dia terduduk di hadapan meja makan dengan ekspresinya yang dingin, bahkan dia enggan untuk melirik sekilas saudara-saudarinya. Monica saat ini telah mengetahui secara samar-samar tentang identitas Jilson, dia menatapnya dengan pandangan dingin. Jilson, kamu hebat, kamu telah berhasil menyembuhkan penyakit dari pamannya Brandon. Kakak kedua kini perlahan telah mengetahui identitas Jilson untuk saat ini. Dia telah menyembuhkan penyakit Arsenio, dan akan menjadi pahlawan penyelamat Arsenio. Setelah Arsenio membaik, dia pasti akan membalasnya.
Sekarang mereka sedang berada di kediaman keluarga Wei, jika dia menyerang Jilson, itu berarti dia telah menyerang keluarga Wei. Jilson telah menempelkan dirinya pada keluarga Wei, dan dia bukan lagi sampah dari keluarga Li. Setelah sekian lama tak bertemu, dia bukan lagi sosok yang dulu. Nasib Jilson sangat beruntung, dia tidak bisa lagi meremehkan adik ketiganya, dan harus bertutur kata baik dengannya. Jilson, ternyata setelah berbelit-belit, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman saja. Sungguh tak menyangka, ternyata kamu bisa mempelajari keterampilan medis ini dari keluarga ibu. Setelah kamu menyembuhkan penyakit dari paman keluarga Wei, kamu mungkin akan sukses besar. Ini, bagaimana kalau kamu dan aku pulang ke rumah? Jika sampai kakek tahu tentang kemampuanmu ini, yang bahkan telah mendapatkan dukungan dari keluarga Wei, kakek pasti akan sangat senang. Aku berani jamin, kakek tidak akan mungkin mengatakan kamu sebagai orang yang tidak berguna lagi, tak hanya tak berani mengusikmu, mungkin kamu bisa jadi andalan bagi keluarga Li. Kata kakak kedua dengan raut wajah ramah. Kalian siapa? Aku sungguh tak mengenal kalian. Jilson menatap mereka dengan pandangan kosong. Cui, kamu masih berpura-pura? Sebenarnya apa yang kamu ingin kami lakukan untukmu, agar dirimu bersedia berdamai dengan kami? Apa karena kamu masih belum bisa melupakan masa lalumu, atau masalah yang dulu masih belum diselesaikan? Bukankah kamu sudah menyembuhkan penyakit Arsenio? Bukankah kamu hanya menempelkan dirimu pada keluarga Wei bagai parasit? Apa yang perlu disombongkan? Raut wajah kakak kedua segera berubah dan meluapkan amarahnya. Dia masih meremehkan Jilson di dalam hatinya. Tolong usir mereka saja. Jilson malas berdebat dengan kakak keduanya, lalu memalingkan pandangannya keluar jendela. Silakan. Kepala keamanan keluarga Wei melambaikan tangannya, tanpa ragu-ragu mereka segera mengusir saudara-saudari dari keluarga Li. Saat kepala keamanan dengan satu tangan mengangkat pengawal dari keluarga Li, dan para pengawal keluarga Wei mengusir saudara-saudari dari keluarga Li, kakak kedua tampak tidak puas, dia berteriak keras di depan pintu, Jilson Li, jika kamu memang mempunyai kemampuan, jangan pernah kembali ke keluarga Li, jika kamu memiliki kemampuan, jangan mengambil sepeser pun uang keluarga Li. Jika ada kemampuan, jangan pernah mengakui kami adalah kerabatmu. Kamu tinggal di keluarga Wei, berlindung dan menjadi parasit bagi keluarga Wei. Aku ingin lihat, bisa bertahan berapa lama kondisimu seperti ini. Bodoh, Jilson hanya tersenyum datar. Dari kecil dia telah ditekan oleh keluarga Li, dan bahkan secara tidak langsung membentuk sebuah karakter mengabaikan di dalam dirinya. Karena dari awal keluarga Li tidak menganggapnya sebagai kerabat dari keluarga Li, maka dia juga telah menanamkan hal ini di dalam dirinya sejak lama. Memang tidak ada yang tahu, betapa pahit hidupnya dulu saat di keluarga Li. Dan sekarang saat dia kembali, dia pernah berkata bahwa dia akan mengganti 10 kali lipat dengan apa yang pernah dia lalui, dan dia akan melakukannya. Dan mengenai pertemuannya dengan para saudara dan saudari dari keluarga Li, ini hanya sebuah permulaan saja. Bagaimana sebenarnya orang-orang keluarga Li memperlakukanmu dulu? Kenapa kamu begitu membenci mereka? Tanya Monica setelah dia berpikir sejenak. Aku tidak ingin membicarakannya, kata Jilson. Kamu tidak ingin mengatakannya, kalau begitu aku akan segera pergi. Aku sudah mengetahui siapa dirimu, ujar Monica. Baiklah, akan aku katakan. Jilson tersenyum, lalu berdiri di depan jendela, melihat para saudaranya yang telah diusir dari kediaman keluarga Wei. Dari sejak ayah dan ibuku saling mencintai, kakekku mengatakan dengan kasar, bahwa ibuku kotor, dia hanyalah seorang wanita biasa. Bahkan dia tidak pernah percaya bahwa aku anak dari ayahku, tanpa henti terus menyuruh ayahku untuk menguji tes DNA, dan mengira aku anak haram. Kotor atau tidaknya ibuku, bukankah ayahku mengetahuinya? Benar atau tidaknya aku anak dari ayahku, apakah ayahku sendiri tidak mengetahuinya? Kakekku, dia sangat berprasangka buruk dengan para prajurit. Dia mengira prajurit itu tidak memenuhi syarat, dan prajurit adalah kasar. Demi menyenangkan lelaki tua itu, ibuku melepaskan seni bela dirinya, dia sangat jarang keluar dari halaman rumah, dan berusaha keras untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Dia tidak mengajariku bela diri, bahkan tidak mengizinkan aku untuk diam-diam belajar bela diri. Dia memberikan segalanya untuk keluarga Li, tapi apa yang dia dapat dari keluarga Li? Yang dia dapat malah ketidakpercayaan, dan bahkan isu-isu yang tidak baik. Sikap kakak kedua dan adik keenam kamu juga sudah melihatnya tadi, betapa arogannya mereka. Saat aku berada di keluarga Li, mereka setiap hari melontarkan kata-kata kasar kepadaku, dia dan seluruh anggota keluarga Li menghujaniku dengan kata-kata kasar setiap hari. Saat mereka mengatakanku, mereka juga membawa nama kedua orang tuaku. Kedua orang tuaku sama sekali tidak bisa melindungiku, aku tidak mempunyai pilihan, dan hanya bisa memilih untuk meninggalkan rumah itu. Aku berharap, kelak aku akan menjadi seorang tuan muda kaya raya, siapa yang bersedia dijual ke luar negeri untuk menjadi tentara bayaran? Perlahan, kedua mata Jilson mulai memerah. Jika bukan karena kebencian yang mendukungku, aku tidak akan bisa bertahan hidup hingga saat ini. Tak terhitung jumlah keputusasaan yang terlintas di benakku, tapi aku mengingatkan diriku sendiri, aku tidak boleh mati, aku harus membalaskan dendam kepada keluarga Li. Dan sekarang aku telah kembali,
Aku ingin mereka melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, sosok seseorang yang mereka anggap sampah, dan sekarang telah berhasil dan tidak bisa mereka gapai. Sosok bayangan hitam tiba-tiba muncul, dan menutupi seluruh tubuh Jilson Lee. Bab 208 sebelum kompetisi. Melepaskan energi ki sejati, adalah kemampuan khusus bagi seorang master tingkat dewa. Pada saat ini, Jilson berdiri di bawah bayangan hitam besar, api kebencian berkobar di matanya. Dia seperti seorang dewa iblis, dari tubuhnya tersirat aura pembunuh dingin dan energi hitam yang pekat. Monica, dulu kamu pernah katakan padaku, bahwa aku tidak mengerti dengan namanya keluarga kaya dan kuat. Dan sekarang aku beritahu kamu, aku dilahirkan dari keluarga kaya dan kuat, dan aku mengerti tentang hal itu. Keluarga kaya dan kuat yang kamu katakan, memang sangat mendalam. Melihat pandangan Jilson yang begitu dingin, Monica tak berhenti bergidik dalam hatinya. Monica bisa merasakan, Jilson tumbuh besar dari keluarga kaya dan kuat, dan dalam hatinya telah melewati berbagai tekanan dan kepahitan yang ada. Dan dia ternyata seorang master tingkat dewa nomor 1? Pengawal dari keluarga Wei segera melindungi nona besar dari keluarga Wei, mereka bisa merasakan hawa pembunuh yang keluar dari tubuh Jilson, dengan langkah cepat segera melindungi Felicia. Master tingkat dewa sangat berbahaya, dan kekuatan menghancurkannya begitu besar. Brandon sedikit menyipitkan matanya, untungnya dia cerdas dan bisa menganalisis situasi keluarga Wei saat ini, dia segera berdiri di sisi Arsenio dan Jilson. Jika dia menyinggung Jilson saat ini, mungkin dia akan berada di lain situasi saat ini. Sungguh tidak mengerti apa yang dipikirkan keluarga Lee, mereka mempunyai sosok yang begitu berbakat tapi tidak dihargai dengan baik. Dan sekarang mereka telah menyinggung Jilson, mereka tak hanya menyinggung satu orang, tapi melainkan sesosok dewa wabah. Demi menyembuhkan penyakit Arsenio, Jilson dan Profesor Ainsley telah menghabiskan 2 hari 2 malam di dalam ruang operasi. Dia adalah seorang manusia, bukan dewa, dia memiliki darah dan juga daging, dan juga butuh istirahat. Ketika emosinya berangsur-angsur tenang, yang dia rasakan hanya sebuah kelelahan, sambil menarik sebuah kursi ke depan jendela, perlahan dia mulai tertidur di sana. Tidak perlu Jilson untuk menjelaskan, Monica telah mengetahui identitasnya. Dia tidak pergi, dia hanya duduk diam di sebelah Jilson sambil memandanginya, entah apa yang dipikirkan di dalam hatinya. Keesokan harinya, lapangan kompetisi keluarga Hong di Provinsi Montana. Hari ini adalah hari bertandingnya antara tim Jilson dan tim Hendro. Jilson telah mengalahkan Sega Hong di kamp pelatihan Sirius, dan membuat tim dari keluarga Hong tereliminasi dari teater operasi bagian utara, dan karena dia menang taruhan dengan Sega, dia mengutus Susi, Leo dan Arda mengambil semua properti keluarga Hong, dan Hendro sangat membenci Jilson Lee sampai ubun-ubun. Dia terlebih dahulu mencari faksi Shaolin untuk menegakkan keadilan baginya, lalu dia juga menelepon organisasi Flode yang ada di luar negeri untuk meminta bantuan. Keluarga Hong adalah keluarga yang mempunyai kekuatan nomor 1 di Provinsi Montana, China, serta memiliki kedudukan tertinggi di Provinsi Bela Diri. Dan pada hari ini di mana tim Jilson dan tim Hendro berkompetisi, hampir semua keluarga kuat yang ada di Provinsi Montana hadir dan memberi dukungan. Lapangan kompetisi keluarga Hong telah dipenuhi berbagai macam mobil-mobil mewah, dan luar dalam lapangan kompetisi ini telah dipenuhi oleh pria-pria berbadan besar dan kuat. Terlihat juga beberapa wartawan yang hendak ingin menyerobot masuk untuk mengetahui situasi di dalam, tapi para murid dari keluarga Hong tanpa ragu-ragu merebut kameranya dan melemparkannya hingga hancur. Hendro dan Jilson memiliki taruhan sebesar 60 triliun saat ini, dan telah ditetapkan, jika tim Jilson dikalahkan hari ini, maka seluruh tim Jilson harus mematuhi segala hukuman dari faksi Shaolin, serta mengikuti master faksi Shaolin ke atas tebing untuk merenungkan kesalahannya seumur hidup di sana. Mengikuti faksi Shaolin merenung kesalahannya di tebing Meteora bagi Jilson adalah tidak jauh beda dengan penjara Alcatraz miliknya. Setelah berhasil mengalahkan pihak lawan, karena hati nuraninya tidak ingin membunuh lawan, maka terpikirkan cara untuk memenjarakan pihak lawan, agar pihak lawan tidak akan merencanakan pembalasan secara diam-diam. Karena ketujuh anggota Jilson memiliki latar belakang yang bagus, Jilson mendapat dukungan dari keluarga Lu dari kota Gangnam, Ardam adalah putra Aula Perak dari kota Sangrao, Tuan Muda Ben memiliki dukungan dari keluarga Zhu di kota Venia, sedangkan Susi dan Turmalin sama-sama putri satu-satunya dari keluarga tertinggi dan terhormat dari seni bela diri. Hendro Hong ingin menghancurkan sekelompok orang dari Jilson, dan ingin memenjarakan sekelompok orang Jilson di atas tebing dengan para faksi Shaolin. Demi mencegah tim Jilson kalah, para orang tua generasi kedua seni bela diri ini menolak untuk menerimanya, dia bahkan secara khusus mencari wakil pemimpin Liga Persilatan Provinsi Montana, serta Menteri Olahraga Provinsi Montana, sedangkan faksi Shaolin mengirim salah satu penasihat agamanya dari 6 kuilnya sebagai pemandu, orang terkaya di Provinsi Montana, ketua dari organisasi Flode dari luar negeri, Tredo sebagai seorang juri dari kompetisi ini. Sistem kompetisi ini dengan 7 pertempuran dan 4 kemenangan, kedua tim menggunakan standar kompetisi bela diri tingkat nasional, kedua tim masing-masing mengutuskan 7 pemain, dan barang siapa yang terlebih dahulu memenangkan 4 pertandingan, maka bisa dinyatakan sebagai pemenang.
Hendro, kompetisi kali ini kamu tidak perlu khawatir. Provinsi Montana adalah wilayah keluarga Hong, dan di sini adalah tuan rumah bagi keluarga Hong kalian. Dan para hadirin yang datang hari ini, semuanya dari kalangan keluarga yang mempunyai kekuatan serta di bawah kekuasaan keluarga besar, semuanya adalah pendukungmu. Apa kamu pernah mendengarnya? Biasanya, tuan rumah memiliki aturan tersembunyi dalam kompetisi, dan dua pertandingan pertama pasti akan menang. Tenang saja, Jilson itu memang orang yang hebat, dia bahkan telah mengalahkan Sano, tapi dia sepertinya telah cedera berat, aku tidak percaya dia bisa dengan cepat memenangkan satu pertandingan darimu. Anak ini telah gagal dalam sastranya, dia telah kalah 1 poin padamu, lalu baru ungkit dengan peraturan, maka kamu akan mendapatkan 2 poin, dan menangkan babak ini, maka akan menjadi 3 poin bagimu. Sedangkan untuk sisa pertandingannya, aku masih ada sebuah kartu terakhir yang bisa menjamin kamu menang seketika. Keempat pertandingan ini telah dimenangkan oleh kalian, dan tim Jilson sudah pasti akan kalah. Tredo mengenakan sebuah kacamata besar, dengan kemeja bunga-bunga, kanan kirinya dikelilingi wanita berpakaian bikini, duduk di atas podium dan berkata dengan penuh percaya diri kepada Hendro. Tuan muda Tredo, Jilson ini bahkan berani mengambil harta keluarga Hong kami, dan dia telah menghancurkan reputasi bela diri keluarga Hong, aku sangat tidak sabar untuk segera memakan dagingnya, dan meminum darahnya, bagaimana mungkin aku takut padanya? Aku hanya merasa tidak nyaman saja dalam hatiku, aku khawatir kompetisi ini akan menimbulkan sebuah kesalahan, bagaimanapun juga dalam kompetisi ini, keluarga Hua kalian telah mengeluarkan uang 60 triliun untuk mendukung kami, dan aku telah bertaruh dengan Jilson, barang siapa yang kalah, maka mereka harus mengikuti peraturan yang ada. Ucap Hendro dengan mengerutkan keningnya. Tenang saja, ada aturan tersembunyi. Tuan rumah dalam kompetisi, 2 pertandingan pertama pasti menang. Selain itu Tuan muda Ben juga masih mempunyai 1 kartu terakhir, dia akan menjamin Jilson akan kalah dalam 1 babak, kamu pasti akan menang. Tredo tersenyum licik. Tuan muda Tredo, apa kartu terakhirmu? Kenapa kamu begitu yakin, mereka akan menang dalam 1 babak? Tanya Hendro. Hehe, mereka mempunyai mata-mataku. Para juri yang lain telah datang, jangan sampai ada yang tahu tentang persoalan ini. Saat beberapa juri ternama memasuki podium, Tredo segera memberikan isyarat kepada Hendro. Tak butuh waktu lama, sebuah helikopter mendarat dari langit, ketika baling-baling helikopter berputar dengan cepatnya, Leo, Susie, Ardam, Tuan muda Ben, Jesse dan Turmalin membalikkan badannya, dengan pakaian serba hitam berjalan turun. Kemudian disusul oleh berunit-unit mobil mewah, Jimmy Lu membawa sekelompok master dari keluarga Lu, Tommy juga membawa Jaden, serta Kak Bion membawa sekelompok anak buahnya datang. Melihat pesona ketampanan dari Ardam, para wanita yang ada di dalam lapangan ini menjerit gila, mereka segera menerobos dari kerumunan orang-orang yang ada, lalu mengulurkan tangannya sambil membawa sekuntum bunga segar untuk Ardam, kemudian berteriak yel-yel, Ardam, Ardam, terhebat. Ardam, kami menunggu kembalinya dirimu. Seorang pria yang gagah menangis, serta berlutut memeluk paha Ardam sambil berjerit, Ardam, kamu telah absen selama 14 hari, total ada 336 jam, 20.160 menit, kami memerlukanmu, kami menunggumu untuk segera kembali. Ardam ikut menangis haru setelah dipeluk oleh pria gagah ini. Dia ikut berlutut di hadapan pria gagah ini, lalu menggenggam kedua tangannya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggemar, aku tidak akan meninggalkan kalian, aku pasti akan kembali. Ardam, kamu tampan sekali, kami mencintaimu. Para penggemar seketika menjerit hingga meneteskan air mata. Melihat para penggemar yang begitu menggila, Tommy tak kuasa menahan dirinya untuk ikut menjerit. Meskipun dia telah mengenal satu sama lain dengan Ardam, tapi setelah melihat Ardam yang begitu membara, hal ini tetap mendorong dirinya untuk ikut menjerit kepada sang bintang. Hendro yang melihat sebagian dari penonton di lapangan ini begitu bodoh, raut wajahnya seketika terlihat jelek. Di mana tuan rumah yang dikatakan itu? Sebenarnya, akhir-akhir ini aku baru saja menulis sebuah lagu. Jika kalian menyukainya, aku bisa menyanyikannya kepada kalian saat kompetisi ini. Lagu ini aku ciptain khusus untuk kalian. Ardam mengusap air matanya, lalu perlahan bangkit dari berlututnya. Ardam, kami mencintaimu. Para penggemar lagi-lagi menangis. Setelah didesak-desak oleh para penggemar dari Ardam, raut wajah Susie, Leo, Tuan muda Ben, Turmalin dan Jesse tanpa ekspresi. Sudah-sudah, orang-orang ini dibawa naungan keluarga siapa? Anak dari keluarga mana? Siapa yang mengizinkan membuat keributan di lapangan kompetisi ini? Apa kalian sungguh berasal dari kalangan bela diri Provinsi Montana? Siapa keluarga kalian? Cepat pergi kembali ke tempat masing-masing. Jika bukan dari kalangan bela diri, semuanya pergi dari sini. Apa-apaan ini sampai menjerit keras seperti ini? Wakil pemimpin Liga Persilatan Provinsi Montana tidak senang. Segera dia berteriak keras mengkritik sambil mengerutkan keningnya. Kepada wakil pemimpin, mereka semua adalah anggota dari keluarga kami dan juga para anggota dari berbagai organisasi. Ini semua karena anggota tim Jilson, Ardam yang terlalu terkenal. Setelah mereka mendengar Ardam akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, mereka dengan penuh semangatnya datang untuk mendukungnya, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa.
kata salah satu kepala keluarga. Lalu, dia tak kuasa untuk melirik salah satu gadis yang ada di sana. Ardam ini terlalu terkenal, bahkan putrinya sendiri juga salah satu penggemar dari Ardam. Orang-orang dari keluarga kalian, dan para anggota organisasi, semuanya usir mereka dari sini, jangan bermain-main di sini. Salah, 1, 2, 3. Wakil pemimpin itu telah berumur 70 tahun lebih, dia juga seorang prajurit ketika dia muda, dan sekarang karena sudah berumur, dia telah pensiun dari pekerjaannya, dia tak kuasa melirik tim Jilson dengan kedua matanya, saat dia menghitung hingga angka ke-6, dia segera berkata, kenapa berkurang 1? Bukankah 7 orang dalam satu tim? Kenapa tim Jilson hanya datang 6 orang? Iya benar, tim dari Jilson hanya datang 6 orang, masih kurang 1 orang lagi, siapa dia? Dengan cepat, seseorang juga menyadari bahwa tim Jilson kekurangan anggota, dan ikut mengeluarkan pandangan terkejut. Haha, kurang Jilson Lee. Tredo telah menyadari siapa yang kurang dari tim Jilson begitu meliriknya sekilas, lalu tertawa lepas, apa yang terjadi? Jilson tidak datang? Apa karena dia dan anak buah Hito telah cedera parah dengan pertandingan kali itu, bahkan tidak punya tenaga untuk berjalan dengan tongkat sekalipun? Benar, dia telah cedera berat, sesuai dengan peraturan kompetisi, tim Hendro telah menang 1 poin. Hendro, nasibmu cukup bagus, karena Jilson telah terluka parah dan tidak bisa datang, maka kamu dengan mudah telah menang 1 poin. Dan sekarang, kalian hanya perlu memenangkan 3 babak, maka kompetisi kali ini kalian pasti menang. Tredo segera berdiri dan berkata kepada Hendro yang ada di podium bawah. Siapa yang mengatakan aku terluka terlalu parah dan tidak bisa datang? Tiba-tiba, begitu semilir angin berhembus, bayangan Jilson telah muncul di lapangan. Beberapa hari tak bertemu, wajah Jilson jadi tampak lebih muda. Dia berdiri tanpa ekspresi dengan sepasang mata tanpa suka dan duka. Dia berdiri tanpa ekspresi dengan sepasang mata tanpa suka dan duka. Melihat tampilan Jilson seperti ini, Tredo segera membungkamkan mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Para prajurit di China tidak mengenal Jilson, dia adalah seorang prajurit di luar negeri, dan dia tentu mengenalinya. Dia tak hanya mengenali Jilson, tapi 2 tahun yang lalu, dia pernah dihajar oleh Jilson Lei. Bab 209 Ketua Pemimpin. Tapi ini adalah tentara bayaran yang terkenal sebagai dewa wabah itu. Tredo hanya berani berkata buruk di belakang Jilson, dia tidak berani secara terang-terangan. Dia tahu Jilson akan melakukan apa saja yang telah Jilson katakan sendiri, bahkan jika dia tuan muda pengurus organisasi Fledo dari luar negeri sekalipun, selama dia membuat Jilson marah, maka Jilson juga tidak akan segan-segan untuk memukulinya. Hendro, kamu seharusnya tahu bagaimana untuk berperilaku baik di dalam masyarakat. Orang semakin berpangku dengan orang akan menjadi semakin tinggi, sebaliknya orang yang menginjak orang akan menjadi semakin rendah. Karena aku telah mendapatkan kepercayaan dari Jenderal William, menjadi instruktur utama di kamp pelatihan Sirius, bahkan jika Hendrix putramu yang umurnya tidak jauh dariku, dia juga seharusnya menghormatiku. Dia tidak mendengarkan perintahku, tidak berlatih dengan permintaanku, bahkan tidak menghargaiku, malah dia menghinaku di depan para prajurit, bagaimana mungkin aku memerlukan orang seperti itu? Jika keluarga Hong kalian bisa berdiskusi baik denganku, untuk sedikit meringankan hukumannya, mungkin bisa saja aku mempertimbangkan untuk memaafkannya, dan memberinya satu kesempatan lagi untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tapi, keluarga Hong kalian tidak hanya tak berdiskusi denganku, bahkan adik keduamu Sega Hong bertaruh denganku. Karena kalian telah kalah bertaruh, tentunya kalian harus mengakui kekalahan kalian. Jika aku kalah, aku akan memberikan kalian 4 triliun kekayaanku, tapi kalian kalah, apa salahnya jika aku mengambil seluruh harta dan properti keluargamu? Ini semua karena keluarga Hong kalian terlalu sombong, mengandalkan status tinggi di dalam posisi seni bela diri, banyak rekan dari kalangan seni bela diri yang meremehkanku. Dan sekarang kalian bukannya menderita kerugian dan jera, melainkan masih ingin terus bertaruh denganku. Kali ini jika aku menang, aku akan mendapatkan 60 triliun, aku masih bisa mengumpulkan Master Hunggar dalam penjara Alcatrazku, aku memiliki kesempatan yang begitu bagus, lantas kenapa aku tidak berani datang? Jangan banyak omong kosong lagi, ayo kita mulai saja. Jilson menatap Hendro dengan dingin. Jilson, kamu. Jilson jarang berbicara, tapi sekali berbicara, kata-katanya bagaikan belati yang begitu tajam. Dia tiba-tiba melontarkan kata-kata yang begitu banyak, membuat raut wajah Hendro pucat seketika dan tak bisa mengelak. Hendro sangat kesal dibuatnya, dia hanya bisa menunjuk Jilson dengan jarinya tanpa bisa melontarkan sepatah kata pun. Bagus, sangat bagus, Jilson, kamu sangat hebat, sampai jumpa di arena. Keluarga Hong kalian memang sangat tidak masuk akal, kenapa memangnya jika kakak sepupuku memberimu satu pelajaran? Susi meremehkan. Hehe, Hendro hanya tersenyum sinis. Tak butuh waktu lama, lapangan kompetisi seni bela diri ini kembali penuh dengan banyak penonton.
Para penonton ini terbagi dari daerah militer bagian utara, William Han, Rian Liu, Sulaiman, Rio, Arifin dan Briani dari wilayah utara yang mendukung semua tim yang ada di kompetisi seni bela diri militer. Menurut metode pelatihan dari Jilson, seni bela diri mereka telah memiliki kemajuan yang pesat, hanya perlu membeli sebuah pil mujarab sebagai asupan tambahan sebelum kompetisi ini dimulai, agar kekuatan mereka bisa sepenuhnya meningkat dalam kompetisi seni bela diri militer ini. Tapi mereka tidak berterima kasih dengan Jilson, mereka tidak memiliki perasaan apapun dengan Jilson, melainkan lebih mendukung keluarga Hong. Ketika salah satu 12 Dewa Emas Putra Suh baru, Delonde dan Risnohu, Yofi dan lainnya telah memasuki podium, mereka tanpa malu-malu menunjukkan persahabatannya dengan Hendrix, lalu berteriak kepada Hendrix, "Hendrix, kami mendukungmu." Sialan, para anjing ini, kamu masih mengajari mereka seni bela diri, tapi mereka malah tidak menghargai perasaanmu sama sekali, bahkan mereka tidak mempertimbangkan bagaimana perasaanmu, mereka malah mendukung keluarga Hong terang-terangan di depanmu. Kak Jilson, kamu sungguh tidak seharusnya mengajari mereka seni bela diri. Melihat adegan ini, Tuan Muda Ben tidak senang, dia pun berbisik kepada Jilson mengenai hal ini. Sebenarnya aku juga tidak bersedia mengajari mereka, ini semua karena aku menghargai Jenderal William saja. Jilson berkata dengan senyum datar. Jilson, bagaimana dengan lukamu? Tanya Leo. Lukaku sudah sembuh sebagian, tidak masalah untuk mengalahkan Hendro. Kompetisi kali ini dengan keluarga Hong, hal pertama yang aku pikirkan adalah menghasilkan uang, kedua menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuan bertarung kalian. Kalian semua hanya perlu berusaha dengan semampu kalian, jangan terlalu memberikan tekanan pada diri kalian. Aku memiliki percaya diri untuk bisa mengalahkan Hendro, 7 pertempuran menang dalam satu babak, aku percaya Turmalin juga bisa mengalahkan satu anggota dari Hendro, 7 pertempuran menang 2 babak. Sisanya, 5 pertempuran itu, kalian berlima hanya perlu memenangkan 2 babak saja. Kata Jilson. Lukamu lebih parah dibandingkan dengan kami, dan kamu baru sembuh beberapa hari dari masa pemulihan, bagaimana mungkin kami bisa membiarkan kamu kembali bertempur? Kompetisi kali ini, kami akan berusaha untuk bertarung dalam 4 pertempuran berturut-turut, agar kamu dan klan Yehenara, dan Jesse dengan 2 bantuan asing tidak masuk dalam medan pertempuran, kami akan menyelesaikan masalah kami sendiri. Ujar Leo. Mengenai kompetisi keluarga Hong ini, siapa yang pertama keluar dari tim kita? Tanya Ardam. Di waktu yang sama dia melirik ketujuh lawan pemain yang ada di depan mata, ketujuh pemain ini antara lain, Hendro sang penguasa pertama di Provinsi Montana, dan kekuatan unik urutan 18 terdepan dari 72 jurus Shaolin dengan 6 master tinjuan 7 bintang jurus tumbel, jurus stone, jurus one point, jurus kasaya dan jurus pukulan devil. Sebagian besar bagi mereka yang bisa melatih diri menjadi seorang master bela diri adalah mempunyai badan yang kuat dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika beberapa prajurit sebelum berlatih tidak mempunyai badan yang kuat, kekuatan yang lemah, mereka akan perlahan menjadi kuat setelah mereka berlatih, dan kekuatannya akan melebihi dengan orang biasa pada umumnya. Keenam master dari faksi Shaolin ini semua memiliki tubuh yang kuat, dengan ditutupi jubah emas, mengumbarkan sebagian bahu mereka, dan terdapat sebuah tanda dengan gambar formasi 18 Shaolin tembaga. Saat Arda menatap mereka, orang-orang ini berdiri tepat di sebelah Hendro, raut wajahnya tanpa ekspresi, semua orang bagaikan mesin tempur. Babak pertama pertempuran ini, biar aku saja yang maju duluan. Leo berpikir sejenak kemudian berjalan maju. Tinggi badan Leo sekitar 185 cm, rambutnya pendek, dan terdapat luka codet di wajahnya, tampilannya terlihat sangat galak. Dia tidak ingin Jilson yang tengah terluka ini maju terlebih dahulu, dan dia juga tidak ingin Jilson mengerahkan kedua bantuan asing keluar terlebih dahulu. Dia berpikir, bahwa tim mereka harus dimulai dari orang mereka terlebih dahulu, lebih baik dia dan Tuan Muda Ben, Susi, dan Ardam bisa memenangkan 4 babak dalam berturut-turut, tidak perlu Jilson dan kedua bantuan asing itu. Leo, bagus sekali jika kamu maju duluan. Kamu ingat, kita adalah tentara bayaran, bukan prajurit sungguhan. Alasan kenapa kompetisi seni bela diri militer ini terdiri dari 7 orang dalam satu tim, itu karena mereka telah memikirkan kekuatan mereka dalam satu tim kecil, bukan tergantung dari kemampuan individu. Kedepannya kita akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri militer, bukan kompetisi tradisional. Kompetisi bela diri militer bisa menguji keahlian bela diri kita, dan juga tombak serta spesialis masing-masing individu kita, kamu mengerti? Kata Jilson. Aku bisa menggunakan senapan sniper. Mata Leo terlihat tajam memandang lawan yang ada di depan. Benar, kita berbeda dengan prajurit tradisional, aku tertarik padamu, bukan hanya keahlianmu yang tinggi, tapi juga karena tombakmu pada semua orang, jika kekuatanmu tak bisa mengalahkan master dari faksi Shaolin, maka kamu bisa menggunakan keterampilan khususmu. Ujar Jilson. Sepertinya master dari faksi Shaolin tidak mengerti bagaimana caranya menggunakan senapan, kan? Jika menggunakan senapan, meskipun mereka master tingkat dewa menengah, mereka tidak akan pasti bisa menjadi pemenang. Leo tersenyum, lalu mengangguk pelan. Aku beritahu peraturan pada kompetisi ini. Wakil pemimpin melirik kanan dan kiri, lalu berdiri di atas podium.
Kompetisi seni bela diri ini terdiri dari tim Gilson yang tidak terkenal dengan tim dari keluarga Hong yang terkenal di Provinsi Montana. Aturan kompetisi ini mengikuti kompetisi seni bela diri militer yang akan diselenggarakan 3 bulan ke depan. Kedua tim mengutuskan 7 pemain, 7 pertempuran 4 kemenangan. Barang siapa yang menang 4 babak pertama, maka bisa dinyatakan menang. Taruhan pertandingan ini sebesar 60 triliun tunai, serta kebebasan dari kedua belah pihak di masa yang akan datang. Namun, mengingat latar belakang khusus dari kedua belah pihak, dan kita semua adalah prajurit dari China, kita harus berpedoman dengan tujuan kompetisi pertemanan yang paling utama sebagai tujuan kedua. Jadi para dewan juri memutuskan bahwa kompetisi seni bela diri ini berbeda dengan kompetisi seni bela diri militer, dan membuat beberapa perubahan. Kita adalah prajurit bela diri, bukan tentara bela diri. Jadi untuk kompetisi kali ini tidak diizinkan untuk menggunakan berbagai macam senjata api, seperti senapan sniper, senapan mesin, granat, bom remote control. Para pejuang tidak diizinkan untuk menggunakan headset untuk berdiskusi dengan anggota tim yang ada di bawah podium. Kompetisi ini tidak diizinkan untuk menggunakan senjata, seperti tombak Enhero, kapak Ralph, pedang awan merah dan lainnya, untuk menghindari pertumpah darahan yang berlebihan. Dan peraturan terakhir adalah, kompetisi ini tidak diizinkan untuk menggunakan jurus meringankan tubuh atau mengandalkan energi ki sejati untuk melindungi diri, untuk mencegah para prajurit dengan sengaja menunda waktu. Dasar orang tua sialan, Tuan Muda Ben tak bisa menahan makiannya. Dia pun tak kuasa untuk mendongak ke atas podium, menatap wakil pemimpin itu, lalu dengan mata melotot berteriak padanya, "Bajingan kau, juri macam apa dirimu? Ini adalah kompetisi pribadi antara kami dan keluarga Hong, siapa yang mengizinkan kamu untuk menjadi juri yang dengan seenaknya membuat peraturan seperti ini di atas podium? Semua kompetisi bela diri militer diperbolehkan untuk menggunakan senapan, dan kalian mengatakan kepada kami bahwa tidak boleh menggunakan senapan? Mana ada yang tidak boleh menggunakan pedang awan merah, tombak Enhero dan kapak Ralph, peraturan dari mana? Dan juga tidak diizinkan untuk menggunakan jurus meringankan tubuh dan energi ki sejati, itu apa maksudnya? Apa kamu sudah mendapatkan suap dari keluarga Hong? Lancang. Pemimpin liga ini telah berada sekian puluh tahun di dunia persilatan, dia sudah pernah minum teh dengan Kiyoshi, pernah makan bersama dengan klan Yehenara. Pada usia 30 tahun dia sudah memasuki dunia kepolisian sebagai ahli khusus, yang telah membuat kontribusi tak terhitung untuk Provinsi Montana. Apakah kamu berhak untuk mempertanyakan karakter dari pemimpin ini? Peraturan kompetisi ini diputuskan oleh kami semua daripada Dewan Juri beberapa hari yang lalu sebelum kompetisi ini dimulai. Jika kamu tidak puas dengan aturan yang ada, maka kamu bisa menyerah dalam kompetisi ini. Tim Hendro dapat 1 poin. Wakil pemimpin segera meluapkan emosinya. Sialan, apa kamu berani bersumpah bahwa kamu tidak menerima suap dari keluarga Hong? Jika kamu menerima suap, maka kamu akan disambar oleh petir, teriak Tuan Muda Ben. Hehe, properti keluarga pemimpin liga ini memiliki 4 hingga 600 miliar, apa dia masih perlu menerima suap dari keluarga Hong? Raut wajah wakil pemimpin tersebut menahan kesal, kemudian memandang Hendro dengan raut wajah tersanjung. Ketua pemimpin, aturan kompetisi ini sudah aku sampaikan, bisakah kita memulai kompetisi ini? Hendro mengangguk pelan. Bab 210 Leo vs Tinju 7 bintang. Pada saat ini, Tuan Muda Ben merasa dadanya sangat sesak. Leo, Susi, Ardam, Turmalin dan Jesse baru tahu, ternyata Hendro Hong adalah pemimpin seni bela diri di kota Montana. Di sini adalah daerah kekuasaannya, Hendro Hong juga bos di kota Montana, mereka bertarung ilmu bela diri di tempat lain, bagaimana mungkin para master kota Montana tidak memihak kepada Hendro Hong? Pada saat ini mereka sudah terkenal di dunia persilatan China, mereka sudah mengalahkan anak buah Hito yang bernama Sano, salah satu dari 6 iblis. Gilson Li memutuskan pedang besar Sano dengan pedang awan merahnya dan membereskan Sano dengan mudah. Semua orang tahu bahwa pedang Gilson Li sangat tajam, kecuali pedang legenda tingkat master, jika tidak semuanya akan patah. Peraturan yang dipikirkan oleh orang-orang ini, hanya karena mereka takut Hendro Hong kalah, mereka memakai peraturan seperti ini untuk mengontrol kekuatan mereka. Tua bangka, kami mengaku kalah dalam pertarungannya ini, brengsek. Temperamen Leo tidak baik, dia langsung mengumpat. Ini jelas-jelas curang. Arda mengerutkan keningnya erat-erat. Tidak bertanding lagi, kalian benar-benar sampah. Susi mencibir wakil pemimpin dengan suara yang lembut. Jika tidak mau bertanding maka keluarkan uangnya dan pergi ke tebing Meteora untuk merenungkan diri bersama faksi Shaolin. Luka Hendro Hong masih belum sembuh, dia berteriak dengan satu lengan tergantung. Kalian sampah, cepat kembalikan uangnya. Hendrix Hong dan orang lain dari keluarga Hong berteriak. Kalian semua sampah, kalian berani menindas cucuku, apakah kalian menganggap aku Jimmy Lu tidak ada? Jimmy Lu langsung mematahkan pegangan kursinya dan berdiri di kursi penonton. Jimmy Lu, kamu adalah penatua dunia persilatan, kamu adalah salah satu keluarga dari 4 keluarga besar Wulin, kekuatanmu di atas 12 dewa emas, Anda harus menghargai identitasmu. Pandangan mata Hendro Hong memerah, dia berkata sambil melihat ke arah Jimmy Lu dengan aneh. Hendro Hong kamu adalah pemimpin keluarga Hong,
Kamu lebih tinggi satu generasi dari cucuku, usiamu cukup untuk menjadi ayah cucuku, kamu menantang dirinya sendiri, apakah kamu menghargai identitasmu? Jimmy Lu bertanya dengan dingin. Kami dari Partai Aliran Baik tidak pernah membicarakan tentang senioritas. Hendro Hong berkata dengan datar. Baik, kalau begitu aku Jimmy Lu sebagai Partai Aliran Baik, pemimpin salah satu keluarga di antara 4 keluarga Wulin, hari ini harus membasmi iblis untuk memusnahkan bencana dunia persilatan seperti dirimu. Seluruh tubuh Jimmy Lu mengeluarkan energi ungu dan langitnya terlihat ungu. Penatua Jimmy Lu, kamu adalah seorang pejabat, apakah kamu mau membunuh orang yang tidak bersalah? Ekspresi Hendro Hong perlahan-lahan berubah, pandangan matanya yang melihat Jimmy Lu terlihat sedikit ketakutan. Membasmi iblis adalah tugas Partai Aliran Baik kami, apakah jika aku membasmi iblis termasuk sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah? Jimmy Lu mengumpulkan energi ki sejati di telapak tangannya, dia sudah bersiap menyerang Hendro Hong. Amitabha. Tiba-tiba, muncul energi positif berwarna keemasan di udara. Faksi Shaolin pemimpin 6 kuil, mengeluarkan energi yang memekakkan telinga, dia menggunakan energi ki sejati untuk menghentikan pertengkaran semua orang, Amitabha, mohon semuanya jangan marah. Permusuhan dan pengaduan, benar dan salah, mungkin setiap orang mempunyai obsesi sendiri. Karena semua orang memiliki obsesi, bagaimana kalau kita meminta orang luar untuk menjadi saksi? Biksu tidak akan berbohong, tidak sombong, tidak membalikkan fakta benar dan salah, biarkan aku berbicara, pertandingan kali ini adalah adil. Keluarga Hong adalah perguruan besar di kota Montana, faksi Shaolin di kota Montana tahu, dia memiliki hubungan erat dengan faksi Shaolin kami, pemimpin keluarga Hong berjodoh dengan Buddha dan selalu berbelas kasih. Anak buahnya, tidak membiarkan menggunakan senjata ketika bertarung karena tidak ingin merusak pertarungan persahabatan merusak kedamaian semua orang. Mungkin semua orang tahu kekuatan pedang awan merah milik Jilson Lee yang sangat tajam, aura pembunuhnya sangat terasa, karena pedang ini pusaka dari dinasti Han, yang sudah ada noda darah ribuan orang dan sudah berjasa besar. Begitu pedang ini keluar, pasti akan mematahkan pedang lainnya. Yang akan mematahkan senjata lawan dan lawan. Identitas Jilson Lee sangat tinggi, dia adalah anak dari keluarga Lu, pria satu-satunya di keluarga Lu, dan yang bertarung saat ini adalah keponakanku yang seorang master tingkat dewa menengah, takutnya mereka akan menyakiti putra keluarga Lu. Jadi benar jika wakil kepala Liu tidak mengizinkan orang-orang untuk menggunakan senjata, jangan katakan dulu jika orang kalian melukai orang-orangku, jika orang-orang kami melukai orang-orang kalian, apakah Ayah Susi, Kaisar Zain akan tinggal diam? Apakah Ayah Tuan Muda Ben akan tinggal diam? Ayah Tuan Muda Aula Perak akan tinggal diam? Jika tidak menggunakan senjata, pertarungan ilmu seni bela diri akan menjadi lebih sederhana dan tidak perlu terlalu waspada, sehingga ketika semua orang bertarung melukai lawan atau dirinya sendiri atau melukai penonton pertarungan. Juga tidak mengizinkan untuk saling memberikan petunjuk karena untuk menjaga keseriusan pertandingan, tidak diizinkan untuk menggunakan ilmu meringankan tubuh dan keterampilan perlindungan diri, karena waktu pertarungannya terbatas, kami tidak ingin membuang waktu semua orang. Pertarungan seni bela diri kali ini, dilihat oleh banyak orang besar, bagaimana kalau kita meminta para orang besar yang hadir untuk menjadi saksi? Rio, kamu adalah salah satu 12 dewa emas, kamu dijuluki sebagai pendekar unik, katakan beberapa kata, apakah peraturan pertarungan kali ini adil atau tidak? Biksu Shaolin melihat ke arah Rio. Rio menjadi bingung, semuanya ditentukan oleh biksu saja. Rio diam-diam melihat ke arah Jimmy Lu, dia melihat mata Jimmy Lu penuh amarah, dia segera berkata dengan hormat. William Han, bagaimana pendapatmu? Biksu Shaolin melihat ke arah William Han. Aku pikir pertarungan kali ini tidak adil. William Han berkata setelah dia memikirkannya untuk beberapa saat. Baiklah, karena William Han merasa pertarungannya tidak adil maka kita hapus semua peraturannya. Kita sekarang akan bertarung menggunakan senjata, sehingga banyak darah berjatuhan dan korban, menggunakan bom dan memungkinkan mencelakai semua penonton yang ada di sini dan membuat semua penonton mati karena bom juga tidak masalah. Tapi aku ingin mengatakan bahwa akibat dari pertarungan kali ini akan menjadi tanggung jawab William Han. Biksu Shaolin menjadi marah. William Han, biksu tua ini ingin mengancammu. Sulaiman berbisik kepada William Han. Tidak diduga biksu Shaolin begitu licik, William Han terlihat tidak berdaya. Juri sekalian, Tuan Muda Tredo, Yoni, Kepala Bagian, bagaimana pendapat kalian? Biksu Shaolin bertanya lagi. Aku tidak punya pendapat, Tredo tersenyum. Aku juga tidak, Yoni menggelengkan kepala. Aku. Kepala Bagian ragu-ragu, dia dan keluarga Hong tidak sepihak, dia diundang untuk menjadi juri. Dia sama seperti William Han yang merasa pertandingannya tidak adil, tapi dia juga merasa peraturan wakil pemimpin juga sangat masuk akal, karena keselamatan menjadi nomor satu, selama semua orang tidak terluka, tidak masalah siapa yang kalah atau menang. Sudahlah, aku jangan asal memberikan pendapat, dia menggelengkan kepalanya, dia merasa pertandingan kali ini sedikit rumit, dia ingin melihatnya terlebih dulu, jika dia merasa jika pertandingan kali ini memang tidak adil, maka dia baru akan menghentikannya.
William Han, semua orang tidak keberatan, apakah hanya kamu sendiri yang keberatan? Biksu Shaolin menunjuk ke arah William Han sekali lagi. Haha, memangnya kenapa kalau aku keberatan? William Han menjadi kesal. Baiklah kalau seperti itu, kami akan membatalkan semua peraturan pertarungan. Jika terjadi sesuatu, kamu yang akan bertanggung jawab penuh. Biksu tersenyum dingin. Sudahlah. Jilson Lee tiba-tiba menghentikan biksu. Hah, para penonton menatap dengan pandangan kaget. Lakukan pertarungannya sesuai peraturan yang kalian tetapkan, kalian pasti sangat takut denganku kan? Kalian tahu bahwa kami sudah menang melawan Sano, jadi kalian membuat peraturan ini untuk membatasi kami kan? Anggota tim kami yang akan bertarung pertama kali adalah Leo, siapa dari pihak kalian yang akan bertarung duluan? Jilson Lee melihat biksu dengan dingin. Amitabha. Wajah biksu langsung tersenyum sambil menyatukan kedua telapak tangannya. Tim Hendro Hong vs tim Jilson Lee, orang pertama yang akan bertarung dari tim Hendro Han adalah Master Tinju 7 bintang. Semua orang yang ada di tim Hendro Hong adalah Master tingkat Dewa Menengah. Leo adalah Master tingkat Dewa Dasar. Dalam pertarungan pertama, orang yang bertarung dari tim Hendro Hong, Master Tinju 7 bintang, Master tingkat Dewa Menengah, menantang Master tim Jilson Lee, Leo Master tingkat Dewa Dasar. Hendro Hong sudah menebak bahwa Jilson Lee pasti akan menyetujui pertarungan seni bela diri, wajahnya tersenyum dan melihat ke arah para juri. Jilson Lee, kamu sudah masuk jebakan. Tempat pertandingan di Provinsi Montana ini adalah tempat kami. 90% orang yang menonton adalah orang-orang kami, meskipun kalian mempunyai master seni bela diri yang kuat seperti dirimu dan Turmalin, tapi kamu punya 7 master tingkat Dewa Menengah. Juga ada peraturan khusus, juga ada aturan dari pemimpin Provinsi Montana yang menetapkan bahwa tuan rumah akan memenangkan 2 pertandingan pertama, coba lihat bagaimana dia akan memenangkan pertandingan ini. Bersambung.